Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita sehat selalu dan diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya akan mencoba mengungkap bagaimana rahasia masyarakat Palu bangkit pasca bencana. Sahabat semua, tidak ada satu manusia pun yang ingin menghadapi masalah atau ujian di dalam hidupnya. Namun sebagai seorang hamba, Allah atau Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan ujian atau akan memberikan musibah untuk menakar sejauh mana kesabaran dan ketakwaan hambanya pada saat menghadapi ujian atau bencana yang diberikan. Apakah ketika diberikan ujian atau bencana, manusia tersebut akan bersedih, akan terpuruk, bahkan berputus asa? Ataukah ketika diberi ujian atau musibah, manusia tersebut mampu bersabar, mampu mengevaluasi diri, kemudian akhirnya mampu bangkit kembali untuk menjalani amanah-amanah atau tugas yang diembannya sebagai hamba ataupun sebagai khalifah fil ard. Pada saat saya berkesempatan berkunjung ke kota Palu dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, saya berjumpa dengan dosen-dosen UIN Dato Karama Palu yang memberikan statement atau pernyataan yang luar biasa sehingga menjadi inspirasi saya untuk menyampaikan kepada sahabat semua bagaimana mereka mampu bangkit dari bencana, dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta seluruh sekalian alam. Diperoleh satu rahasia bagaimana masyarakat Palu mampu bangkit pasca bencana yang dialami oleh mereka, yang mengguncang jiwa, mengguncang pikiran. Dan ini tentu saja menjadi satu sumber inspirasi. Apa rahasia mereka mampu bangkit kembali dan bertahan, membangun daerah tercinta, yaitu wilayah Sulawesi Selatan. Ternyata ada dua hal yang penting yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama adalah adanya motivasi internal, dan kedua adalah adanya motivasi eksternal. Motivasi internal berasal dari individu atau dari manusia itu sendiri, di mana tumbuh kesadaran bahwa seluruh sekalian alam, termasuk diri kita, adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian-ujian, maka hendaknya kita sebagai manusia mengembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa apapun yang diujikan kepada manusia, maka kita harus menerima dengan sabar dan dengan tawakal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang datang dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Segala ujian dan cobaan tentu ada kadarnya sesuai dengan kemampuan manusia. Manusia ketika berhasil melewati bencana atau selamat dari bencana, yang harus dilakukan kemudian adalah bertawakal, bersabar, dan berupaya terus untuk mengembalikan kondisi, minimal adalah kondisi diri kita untuk mampu kembali menapaki kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan terus semangat dan terus bekerja. Nah, yang kedua adalah motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal ini berasal dari pemerintah, dari para pemimpin yang memberikan motivasi bahwa Palu bisa bangkit, Palu kuat. Inilah yang memberikan
dorongan atau motivasi kepada masyarakat untuk mampu bertahan dan bangkit kembali. Hashtag-hashtag yang menyatakan kuat dan bangkit ternyata mampu memunculkan kesadaran, memunculkan niat untuk kembali beraktivitas, ditambah dengan adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di antaranya adalah pembangunan yang dirasakan oleh IAIN Palu tadinya sebelum bencana terjadi, dan setelah pasca bencana atau setelah bencana terjadi, ada motivasi untuk meningkatkan dari IAIN menjadi UIN atau universitas. Nah, inilah yang menjadi sumber motivasi yang sangat dahsyat, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Sahabat semua, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, kita wajib bersyukur dan menggantungkan segala kebutuhan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita. Kita tak memiliki apa-apa. Allah lah yang memberikan kepada kita, sehingga kita wajib untuk menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan bermodal kepada keyakinan dan kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya, maka kita berdoa semoga kita menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Dan sebagai makhluk sosial, maka akan sangat beruntung dan akan sangat membantu ketika kita saling bergandengan tangan, baik dalam kondisi bencana yang dialami ataupun dalam kondisi kita mendapatkan tantangan untuk terus maju. Dengan saling bergandengan tangan, kita akan lebih kuat, kita akan lebih mampu menunjukkan eksistensi dalam persaingan, perkembangan, dan perubahan zaman yang terus-menerus kita hadapi. Demikian, semoga hikmah yang kita dapat peroleh dari berbagai musibah atau bencana mampu menjadikan kita menjadi lebih kuat dan lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.